Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pasar Uang dan Pasar Uang Islam, yang beranggotakan kelompok Mahyunillah dan Muhammad Zamzami. Tinjauan tentang pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang juga merupakan mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka ini dipertemukan dalam pasar uang sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang berkelebihan dana memperoleh penghasilan atau atas uang yang berlebih tersebut. Pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan atau menjalankan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti ini, ada dua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dan yang kedua ialah ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, yang berkaitan dengan pasar uang ini, Panji Anoraga dan PG Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang, yaitu yang pertama, jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek. Yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat dan waktu. Yang selanjutnya yaitu pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu ada guarator dan underwrite. Yang ketiga yaitu pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang yaitu mereka yang meminjam dana atau demander, dan mereka yang meminjamkan dana, supplier. Antara lain yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua yaitu bank sentral, yang ketiga yaitu bank komersil, dan yang keempat sektor bisnis. Yang kelima yaitu perusahaan sekuritas dan investasi. Perusahaan sekuritas dan investasi ini ada antara lain yaitu perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan individu. Yang keempat yaitu jenis dan manfaat pasar uang. Ada dua jenis dari pasar uang. Yang pertama yaitu pasar uang secara langsung atau pasar uang bagi nasabah. Dapat ditemui pada setiap tempat di mana bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden yang menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung. Yang kedua yaitu pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja atau pasar uang terbuka, yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi dipertukarkan dan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek. Bank sentral, bank komersil, atau perusahaan-perusahaan yang dananya menganggur. Berbagai perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan asing menyalurkan dana-dana yang dimilikinya kepada siapa saja yang memerlukan dengan pinjaman jangka pendek. Manfaat dari pasar uang. Yang pertama ialah terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, dan overnight sampai tempo 1 tahun. Yang kedua, bagi pihak yang
kekurangan dana akan mendapat manfaat, yaitu mudah dan cepat mengatasi kesulitan keuangan. Biaya relatif murah. Yang ketiga yaitu bagi pihak yang berkelebihan dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai. Peluang untuk menambahkan pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial. Yang keempat ialah bagi pihak perbankan, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Dengan adanya pasar uang juga membantu melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai sarana untuk memeriksa secondary reserve. Yang kelima yaitu indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua ialah volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga yaitu suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk dolar. Yang keempat yaitu volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk dolar. Yang kelima yaitu JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang keenam yaitu suku bunga deposit, yaitu tingkat bunga yang diberikan kepada deposan yang mendepositikan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh yaitu suku bunga deposito, yaitu tingkat bunga yang diberikan kepada deposan yang mendepositikan uangnya dalam bentuk dolar. Yang kedelapan yaitu nilai tukar rupiah, kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang ke-9 yaitu suku bunga kredit, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10 yaitu inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Yang ke-11 yaitu indeks harga konsumen, yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam bentuk periode tertentu. Yang ke-12 yaitu sertifikat Bank Indonesia, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Mahyunillah. Baik, saya sambungkan makalah pasar uang dan pasar uang Islam. Poin B, tinjauan tentang pasar uang Islam. Pengertian pasar uang Islam. Pasar uang adalah tambahan kunci dari sistem perbankan. Pasar uang adalah di mana media lain instrumen jangka pendek yang diperdagangkan adalah berbeda dari utang dan pasar modal. Yang berkaitan investasi jangka panjang, bank tergantung pada pasar uang untuk mengolah likuiditas mereka. Sementara manajemen likuiditas bukan satu-satunya penggunaan pasar uang untuk bank. Itu adalah yang paling penting. Pasar uang sekuritas didominasi dengan pengecualian dari Amerika Serikat. Dana sedang disalurkan melalui penggunaan surat berharga jangka pendek seperti treasury bill dan surat berharga. Sebagian besar pasar uang, termasuk Malaysia, yang didominasi perbankan. Pasar uang dimiliki keterkaitan dengan kedua pasar, modal dan perbankan, telah menjadi jalan yang ideal bagi bank sentral untuk melakukan operasi moneter. Sebagian hasil dari hubungan ini, setiap perubahan dalam kebijakan moneter dari sebuah perusahaan akan selalu mereka merasa di pasar uang. Ini adalah tingkat pendek bunga atau yield yang berasal dari perdagangan pasar uang. Yang pertama, merespon implementasi kebijakan bank sentral. Sebuah pasar bank yang berfungsi dengan baik akan memberikan
akan memberikan alokasi yang diinginkan dari cadangan bank dalam sistem perbankan tingkat keputusan oleh bank sentral. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkat eksposur bank Islam untuk berbagai risiko seperti likuiditas dan risiko kredit. Pasar uang Islam adalah bagian internal dari fungsi sistem perbankan Islam. Pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Dan kedua, melayani sebagai saluran untuk transmisi kebijakan moneter, instrumen keuangan, dan investasi antar bank akan memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit. Dengan demikian mempertahankan mekanisme pendanaan dari likuiditas yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas sistem. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari bank syariah, US, dan bank konvensional. Bank yang syariah dan US dapat melakukan penempatan dan penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan BI yang berlaku. Instrumen pasar uang Islam. Pelaksanaan operasi moneter syariah (OMS) adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT dan penyediaan standing facility berdasarkan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang syariah di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Repos Agreement atau repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau US dengan argumen SBIS Collateralized Borrowing. Surat berharga syariah negara SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Repurpose Agreement atau repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facility syariah. Instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka waktu pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkatan yang diakui Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta peningkatan efektivitas kebijakan moneter. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain penggunaan sertifikat Bank Indonesia SBI
pasar uang antar bank atau PUA, penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka waktu pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkatan yang diakui Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta peningkatan efektivitas kebijakan moneter. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain penggunaan sertifikat Bank Indonesia SBI, pasar uang antar bank atau PUAP, surat berharga pasar uang atau SPBU, pusat informasi pasar uang atau PIPU, penetapan di Jakarta Operating Rate atau JIBOR, penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas, yaitu pada tahun 1999 diterapkan sistem pembayaran transaksi secara online antar bank dan Bank Indonesia BI Link, yang diperkenal pula Bank Indonesia Real Time Cross Settlement System BI RTGS, dan dalam rangka memenuhi tujuan untuk pencapaian pemeliharaan kestabilan nilai rupiah, BI memiliki tugas penetapan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal tersebut, BI melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamatkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam rangka hal tersebut, BI melakukan 1. Operasi moneter syariah atau OMS. Operasi moneter syariah OMS adalah melaksanakan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka OPT dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Operasi pasar terbuka atau OPT, pasar terbuka OPT adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka OMS. OPT dilakukan secara berkala, namun dalam hal melakukan OPT syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu antara lain dalam bentuk Phantom Operation atau VTO. OPT syariah melakukan melalui mekanisme lelang atau non-lelang. 3. Standing fasilitas syariah. Standing facility syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS. Standing facility syariah dilakukan melalui mekanisme non-lelang. Sejarah pasar uang Islam. Dalam teori keuangan, kinerja pasar uang dan pasar saham yang seharusnya berkorelasi negatif. Peningkatan suku bunga akan diikuti oleh peningkatan biaya kesempatan memegang uang tunai, dan itu akan memicu efek substitusi pada saham dan surat berharga tanpa bunga lainnya. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga di pasar akan meningkatkan tingkat diskonto dalam model valuasi yang tercermin pada tingkat bebas risiko nominal. Karena itu, mengarah ke hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan harga saham. Perubahan suku bunga berkorelasi positif dengan pertumbuhan uang beredar dan perluasan sektor real. Itu mengarah ke peningkatan arus kas
perusahaan dan harga saham. Tetapi ketika tingkat peningkatan kas aliran tidak sama dengan peningkatan tingkat diskonto serta dalam bebas risiko tingkat nominal, peningkatan tingkat diskonto akan menurunkan harga saham. Hubungan ini muncul sebagai akibat dari penerapan rezim suku bunga. Di sisi lain, ketika ketidakpastian pengembalian ekuitas tinggi dan mengakibatkan kinerja pasar saham yang lebih rendah, investor segera mengalihkan dananya ke pasar uang melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap. Itu wajar untuk mengasumsi bahwa investasi di pasar uang jauh lebih aman daripada investasi pasar saham. Ketika pasar volatil, kedua pasar uang dan pasar saham yang diyakini memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter dan fiskal di negara. Aktor utama di pasar uang adalah bank, di mana mereka dapat bertindak sebagai penerbit instrumen keuangan, pembeli atau penjual. Sebelum tahun 1992, hanya bank konvensional yang ada di industri perbankan Indonesia. Tapi sejak tahun 1992, bank-bank Islam telah muncul ke dalam sistem perbankan Indonesia dan rezim sistem moneter ganda mulai berlaku. Tidak seperti bank konvensional, ide berdasar bank syariah adalah untuk menghapuskan sistem bunga yang menerapkan sistem bagi hasil rugi. Dalam sistem bagi hasil loss ratio dihitung berdasarkan pendapatan real dan klien. Pasar uang jauh lebih aman daripada investasi pasar saham. Ketika pasar volatil, kedua pasar uang dan pasar saham yang diyakini memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter dan fiskal di negara. Aktor utama di pasar uang adalah bank, di mana mereka dapat bertindak sebagai penerbit instrumen keuangan, pembeli atau penjual. Sebelum tahun 1992, hanya bank konvensional yang ada di industri perbankan Indonesia. Tapi sejak tahun 1992, bank-bank Islam telah muncul ke dalam sistem perbankan Indonesia dan rezim sistem moneter ganda mulai berlaku. Tidak seperti bank konvensional, ide berdasar bank syariah adalah untuk menghapuskan sistem bunga yang menerapkan sistem bagi hasil rugi. Dalam sistem bagi hasil loss ratio dihitung berdasarkan pendapatan real dan klien. Dalam sistem ini, pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian harus mengikuti pertumbuhan output terjadi. Dengan demikian, di daerah di mana aktor dominan adalah bank syariah, diharapkan pasar uang harus memiliki kinerja yang independen atau atas pergerakan suku bunga pasar. Sistem moneter ganda menyiratkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator untuk bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter. Ganda kebijakan konvensional moneter melalui sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan kebijakan moneter Islam melalui sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS. Penutup. Kesimpulan pasar uang dalam atau bahasa Inggris money market merupakan pertemuan demand and supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor hutang luar negeri. Pasar uang money market adalah pasar di mana di dalam diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang adalah sebuah pasar untuk pemberian pinjaman jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka melakukan penempatan dana dan kelebihan likuiditasnya. Pada uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS,
merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Perusahaan usaha terdiri dari bank syariah (US) dan bank konvensional. Bank syariah dan US dapat melakukan penempatan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen puas yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen puas yang ditetapkan oleh BI. Peserta puas wajib melaporkan transaksi puas kepada BI sesuai ketentuan BI yang berlaku. Instrumen surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang konvensional ada beberapa macam, yaitu 1. Treasury bill, 2. Commercial paper, 3. Negotiable compatible of deposit, 4. Banker achievable, 5. Bill of exchange and recruitment rate, 7. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 8. Surat berharga pasar uang SBPU, 9. Call money. Adapun jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang syariah di Indonesia adalah 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, 2. Repuscle Agreement atau Repo atau SBIS, 3. Surat berharga syariah negara atau SBSN, 4. Repuscle Agreement atau Repo SBSN, 5. Instrumen pasar uang antar bank syariah puas, 6. Surat berharga lainnya berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Beberapa 10 tahun setelah pendirian Bank Islam pertama di negara, Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983, penciptaan EIMM Islam diumumkan selang 10 tahun telah menunjukkan kebutuhan untuk memiliki pasar uang syariah. Sebagai pembentukan EIMM pada bulan Januari tahun 1994, pada dasar pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi serupa, di antaranya adalah fungsi pengaturan likuiditas. Jika bank syariah memiliki kebijakan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Jika mengalami kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun terdapat perbedaan berdasarkan antara keduanya, yaitu pada mekanisme penertiban dan sifat instrumen itu sendiri. Dalam pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon yang didasarkan atas perhitungan bunga. Adapun pasar uang syariah lebih komplit dan lebih mendekati mekanisme dalam pasar modal. Demikianlah makalah kelompok kami. Terima kasih.